Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya teman-teman ya tentunya ya. Atau GERD Sehat Channel. Yang belum tahu ya, apa itu GS Channel ya, GERD Sehat Channel ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang sudah ngikutin channel ini, nonton video-video saya yang dari dulu sampai yang terbaru ya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman ya untuk kalian semua. Dan yang sedang sakit asam lambung, GERD, ulceratif rheumatis, gastritis, kronis, akut, ukat lambung dan sebagainya, intinya seputaran asam lambung, saya doain kalian semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya itu udah lama ya nggak bikin video ya, kurang lebih 2 mingguan ya nggak bikin video, karena ya ada alasannya ya teman-teman ya, karena orang tua saya meninggal teman-teman. Katanya sih, kata orang rumah sih, beliau jatuh katanya kalau nggak salah ya di dapur ya. Nggak tahu lah ceritanya gimana ya, intinya seperti itu teman-temannya. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke kalian, apa kabar kalian semua ya yang nontonin channel saya ini ya? Apa kabar dengan keadaan kalian? Apakah kalian sudah mulai membaik atau masih tetap saja seperti itu ya? Tolong komen ya teman-teman ya, komen. Oh ya teman-teman, ini kebetulan saya habis jalan jauh tadi, nganterin barang ya, lumayan jauh, jadi saya pakai jaket, pakai helm, dan ini motor saya teman-teman. Nah, motor saya ada di sebelah ya. Kenapa kok pakai jaket Mas Li? Ya, karena jauh jalannya ya. Kalau nggak jauh saya nggak pakai jaket. Begitu teman-teman. Oh ya teman-teman, di pokok pembahasan video kali ini saya akan membahas, bentar dulu ya. Saya akan membahas tentang cara cepat agar kalian itu sembuh dari asam lambung ya. Yaitu tercepatnya teman-teman ya. Kalau bisa saya saranin kalian harus wajib hukumnya ya. Apa namanya? Wajib harus hukumnya ngejalanin ini. Ini saran saya teman-teman ya. Kalau kalian nggak ngikutin ya terserah kalian sebenarnya ya. Cuman kan sebagai alumni saya akan menyampaikan apa yang pernah saya alami gitu loh. Jadi apa yang saya rasakan dan bagaimana saya sembuhnya, itu saya akan menceritakan ke kalian. Dan kalau kalian minat silahkan ikutin tutorialnya saya, begitu cara-cara saya teman-teman ya. Ada 4 ya teman-teman ya yang saya akan bahas sekarang ini untuk kalian cepat sembuh. Yang pertama teman-teman ya, kita gak usah basa-basi, kita lanjut aja ke pokoknya ya. Yang pertama itu teman-teman, ingat, mulai dulu saya ke teman-teman, jangan pernah kalian itu apa ya, apa namanya, kecantol lah istilahnya, kecantol atau terpengaruh oleh iklan ya. Iklan yang membahas tentang obat-obatan, minuman yang dapat menyembuhkan asam lambung. Semuanya itu teman-teman, ingat, semuanya tidak bikin kalian sembuh. Itu dulu ya kalian yang harus kalian fokusin. Tidak bikin kalian sembuh. Mau obat dari dokter, mau obat-obat yang ilegal yang dijual-jual di pinggir jalan, dijual di pertokoan, apotek, itu semua tidak bikin kalian sembuh. Ingat, obat itu hanya menstop sementara, menghentikan sementara, tidak seterusnya. Sekarang di stop, nanti malam atau besok pagi kambuh lagi kalau kalian minum. Tapi Mas Li, aku kan nggak kuat nahan sakitnya. Harus dilawan ya, harus dilawan kalau kalian ingin sembuh ya. Tuh, keringetan ya teman-teman karena jauh tadi ya, jalannya jauh soalnya. Yang pertama teman-teman, yuk kita lanjut ke pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu fokus kalian ke pola makan. Ingat, fokus, jangan pernah kalian meremehkan yang namanya pola makan. Saudara saya teman-teman di kampung, kemarin kan saya pulang kampung tuh, saudara saya itu ada yang sakit GERD, asam lambung juga sama kayak kalian. Makan pagi jam 7, pas bangun tidur besoknya nih jam 9, jam 10 makannya teman-teman. Ingat, bukan seperti itu caranya ya. Kalau kalian pagi itu udah terbiasa jam 7 atau jam 8, tiap hari harus fokus di jam itu. Usahakan di jam-jam itu terus makan. Kalau kalian udah terbiasa di jam 7, makannya di jam 7. Jangan di jam 9, jam 10, jangan.
nggak akan sembuh, serius. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena saya ngalami. Kalau kalian pingin lama sakitnya ya terus berubah jamnya tuh. Kalau jam 7 biasanya kalian makan di jam 10 kayak gitu teman-teman ya. Terserah kalian lah kalau mau kalian begitu. Tapi kalau mau ngikutin cara saya pribadi, jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Konsisten. Rasakan dalam 3 bulan. Coba. Ingat, jam makan itu kalau saya pribadi dulu bisa 4 sampai 5 kali dalam sehari ya. Serius saja. Maaf ya, ada pembenahan jalan. Moga-moga suaranya nggak masuk ke sini ya. Ingat ya, jam 7 jam 7, jam 8 jam 8. Jangan lebih dari jam 9 ke atas ya teman-teman. Maksimal jam 9 untuk paginya. Kalau siangnya jangan lebih dari jam 12. Intinya jam 11 dan jam 12 itu makan kalian. Fokus, konsisten. Ingat, yang pertama itu kalau kalian ingin sembuh, bukan obat-obatan teman-teman ya. Bukan obat-obatan. Banyak iklan di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Minuman ini mengandung ikan ini, mengandung zat ini, mengandung protein ini. No. Kalian nggak akan sembuh kalau kalian minum itu. Percayalah, mau ngabisin satu pabrik pun kalian nggak akan sembuh. Karena asam lambung dengan penyakit luka, penyakit bakar, sakit kepala itu berbeda. Ingat ya, berbeda. Asam lambung, sakit kepala, nyeri otot dan sebagainya, luka-luka itu berbeda ya. Kalau kalian luka, kalian obatin lukanya, maka kalian sembuh. Kalau sakit asam lambung, mau kau obatin ke ujung dunia pun nggak akan sembuh. Paham ya? Ingat itu ya pesan saya. Nomor 1, fokus makan teman-teman ya. Fokus makan. Saya 5 kali dalam sehari dulu ya. Bisa 4 dan 5, 6 bahkan sampai ya. Makan, intinya ada di situ. Fokus makan ya. Terus yang kedua teman-teman, usahakan tidurnya ya. Atur pola tidurnya yang benar. Kalau kalian itu malam jam 10 wajib hukumnya tidur untuk kalian. Jam 10 malam wajib hukumnya tidur untuk teman-teman semua ya. Kalau kalian nggak jaga 2 ini, ada 4 loh ya, ada 4. Kalau yang nomor 2 ini kalian nggak jaga, walaupun kalian ngatur pola makan, tetap sia-sia. Harus dijaga yang nomor 2 ini juga. Apa? Pola tidur, jam tidur kalian. Kalau kalian itu tidurnya jam 10 malam, ya udah jam 10, konsisten tiap hari. Kalau misalkan tidurnya kalian jam 9, konsisten jam 9 selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Kalau kalian nggak ngerasain perubahan, unsubscribe lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang sekarang yang ketiga nih, sekarang ini masukan. Ini yang ketiga bisa dibilang masukan juga untuk kalian ya. Ketika asam lambung kambuh, usahakan tenang ya, itu ya, dan melakukan pertolongan pertama ya. Itu yang saya sarankan ke kalian. Ini yang nomor 3. Usahakan kalian itu tenang. Biasanya orang yang sakit asam lambung ini tidak tenang teman-teman. Ketika apa? Ketika asam lambungnya naik atau kambuh. Apalagi yang GERD ya, yang sampai naik ke kerongkongan sampai sampai gitu tuh ya. Ingat, usahakan tenang di kondisi seperti itu dan lakukan pertolongan pertama. Apa itu pertolongan pertama? Yaitu minum air hangat kuku. Kalau bisa agak panas, tapi lidah dan bibir masih bisa menerima air tersebut. Usahakan kalian itu ketika minum, habis minum 5-10 menit sendawa atau kentut, buang angin ya. Usahakan di situ teman-teman, kuncinya di situ ya. Itu yang nomor 3. Terus kalau misalkan kalian itu habis melakukan semua tapi kalian nggak selesai, nggak keluar tuh sendawa, kentut, nggak keluar, kalian usahakan jangan duduk. Kalau misalkan kalian itu masih bisa jalan, usahakan berdiri, jalan aja, nggak usah lari, nggak usah apa, jalan ke depan, ke tetangga kayak gitu ya, seperti itu ya. Usahakan jangan berbaring ya. Itu pertolongan pertama. Tapi Mas Li, kalau saya kambuh gemeter, nah ini kalau kambuh gemeter tandanya kalian lapar, perlu makan. Karena orang sakit GERD, asam lambung ya khususnya ya,
GERD, asiatif reumatis, baik akut, tokat lambung, kronis dan sebagainya itu seperti baterai HP yang lowbat, seperti baterai HP yang drop. Seperti baterai HP yang drop. Jadi kalian cas sedikit penuh dipakai sebentar down baterainya, mati kayak gitu. Seperti itu. Ingat teman-teman ya, asam lambung tidak bikin orang mati, asalkan kalian atur yang tadi ya, yang 3. Dan yang terakhir nomor 4 teman-teman. Nah, yang terakhir ini kunci utamanya teman-teman ya. Kunci utamanya ada di pola pikir ya. Yang bikin kalian nggak sembuh-sembuh itu ada di sini. Kenapa? Karena ketika kalian menjalankan yang 3 ini, udah dijalankan semua sama teman-teman, ada misalkan nih posisi sekarang udah enakan bentar ya, enakan misalkan sehari, enakan misalkan seperti itu, mikir tuh gini, aku pengen cepet punya ini, aku pengen cepet punya itu, aku pengen gini-gini, aku pengen gini-gini, terus tiba-tiba pikirannya pindah ke lain gitu. Nah itu teman-teman ya, jaga pola pikir yang seperti itu. Kalian jangan sampai terjadi di pikiran kalian ya. Pingin sesuatu, pingin kesana, melihat layangan bagus, pingin layangan, pingin naik pesawat atau dan sebagainya ya. Itu harus dihindarin teman-teman ya. Bagaimana solusinya ada di kalian begitu ya. Tapi saya hanya sekedar menyampaikan ke kalian itu harus dihindarin. Bagaimana caranya ya, yang nomor 4 ini pikiran teman-teman ya. Ingat, atau mungkin punya utang atau punya tanggungan, nah itu selesaikan ya, putus dulu. Biar apa? Biar kalian itu sembuh begitu teman-teman. Oh ya, aku punya kreditan motor misalkan, nah stop kreditannya, jangan dilanjutkan dulu itu teman-teman ya. Biar apa? Biar kalian itu cepat sembuh. Kalau udah sembuh baru kalian kredit lagi begitu ya. Ingat, ada di situ teman-teman kuncinya, ada di 4 ini. Ini mencangkup di 3P, tapi saya masukkan ke 4. Kalau 3P itu kan pola pikir, pola makan, pola hidup. Nah kalau saya ada 4 ya, ini tadi fokus pada pola makan, usahakan tidur berkualitas. Terus yang ketiga, ketika asam lambung itu naik, kambuh, usahakan tenang, duduk, tegak, minum air hangat. Dan yang keempat, jaga pola pikir kalian begitu. Ini cara saya. Rata-rata dokter ngasihkan 3P cuman begitu teman-teman. Nah oke dah, mungkin cuman segini saja videonya ya. Semoga yang nonton video ini kalian cepat sembuh teman-teman, saya doain dari sini ya. Dan semoga video ini bermanfaat ke kalian. Jangan lupa ya teman-teman ya, klik tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya teman-teman ya. Subscribe ya, jangan lupa ya teman-teman ya, bantu saya akan bantu kalian. Oke teman-teman, saya akhiri videonya cukup sampai di sini saja ya. Saya Kholili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.